Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat siang peserta penerimaan tamu ambalan Madrasah Aliyah Negeri 2 Blitar tahun 2021. Masih semangat ya semuanya? Pastinya masih. Nah, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adila Fulki Amalia, bisa dipanggil Kak Dila. Saya alumni MAN 2 Blitar tahun 2021. Sebelumnya, untuk adik-adik yang belum menyiapkan buku tulisnya dan alat tulis, silahkan dipersiapkan terlebih dahulu. Nanti jika ada materi yang penting, silahkan dicatat. Dan materi itu silahkan dikumpulkan kepada ketua sangga. Setelah itu ketua sangga mengumpulkannya kepada panitia. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita dapat ini pada kegiatan PTA ini bisa bermanfaat bagi kita dan barokah dan dapat kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja pada hari ini kakak diberi kesempatan untuk berbagi atau belajar bersama adik-adik mengenai materi ambalan. Nah, ambalan itu apa ya kak? Ambalan itu berasal dari bahasa Jawa, yaitu ambal-ambal yang artinya berulang-ulang. Maksudnya kegiatan di dalam ambalan ini dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Bisa diartikan, ambalan itu adalah wadah penghimpunan anggota gerakan pramuka sebagai pangkalan keanggotaan pramuka. Nah, tujuannya untuk memudahkan pengelolaan dan penyelenggaraan pramuka dalam mencapai tujuan pramuka. Lalu anggota dalam ambalan ini siapa ya kak? Jadi karena kita adalah ambalan tingkat penegak, jadi anggotanya adalah pramuka penegak yang usianya 16-20 tahun. Setelah itu di dalam ambalan sendiri ada satuan terkecilnya, yaitu disebut sangga. Sangga berasal dari kata saung yang artinya gubuk atau rumah kecil di sawah. Secara istilah, sangga adalah satuan terkecil pramuka penegak yang idealnya terdiri dari 6-8 orang penegak. Sangga dipimpin oleh pimpinan sangga sendiri. Nah, sesuai dengan kata tadi, saung yang artinya gubuk atau rumah kecil di sawah. Harapannya setiap sangga ini memiliki nilai kekeluargaan dan musyawarah dalam menanggapi hal-hal atau keputusannya. Sekarang kita masuk ke dalam apa saja sih sangga itu kak? Nah, sesuai dengan yang sudah dibagi panitia sendiri, bahwasannya adik-adik sudah dibagi dengan beberapa sangga. Bisa dilihat di layar handphone atau laptop adik-adik, ada 5 sangga. Yang pertama ada sangga perintis, sangga pencoba, sangga penegas, sangga pedobrak, dan sangga pelaksana. Di situ terdapat logo dan juga badge yang akan adik-adik terima. Bisa dilihat ya. Oke, setelah kita tahu apa itu ambalan dan sangga, kita masuk ke dalam ambalan MAN 2 Blitar. Nah, karena kita berada di tingkat ambalan penegak, maka untuk ambalan sendiri dinamakan dengan nama pahlawan. Di MAN 2 Blitar ini, ambalan penegak putra dinamakan dengan Sultan Trenggono dan ambalan penegak putri dinamakan dengan Laksamana Keomalahayati. Nah, siapa ya kira-kira Sultan Trenggono dan Laksamana Keomalahayati ini? Sultan Trenggono adalah seorang raja Demak yang membawa kejayaan pada masa pemerintahannya. Beliau adalah pemimpin yang pandai, baik, berbudi luhur, dan patuh dalam hukum yang berlaku. Selanjutnya adalah Laksamana Keomalahayati. Beliau adalah sosok legenda masyarakat Aceh maupun nasional yang dihormati dan disegani oleh kawannya ataupun lawannya. Beliau juga merupakan seorang muslimah yang menjadi laksamana perempuan pertama di dunia. Beliau memiliki jiwa baja dan semangat juang tinggi. Contohnya pada kisah beliau, yaitu ketika beliau mengikuti perang bersama suaminya di perairan Selat Malaka. Beliau ketika tahu suaminya wafat, beliau berjanji akan meneruskan perjuangan beliau. Salah satunya dengan membuat suatu pasukan yang dinamakan dengan Inong Bale. Inong yang artinya perempuan, Bale yang artinya janda. Maksudnya tujuannya dibentuknya pasukan tersebut adalah agar para janda yang sudah ditinggal mati oleh suaminya ketika berperang itu dapat menjadi perempuan yang kuat dan tangguh.
Jadi dapat ditarik kesimpulan mengapa kok di Ambalan Penegak itu dinamakan dengan nama pahlawan. Karena harapannya di dalam ambalan tersebut bisa mencontoh karakter ataupun sikap dari pahlawan yang diambil namanya tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam apa itu Dewan Ambalan. Jadi Dewan Ambalan adalah wadah pembinaan kepemimpinan yang terdiri pramuka penegak yang sudah dilantik, yang bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan program kegiatan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, melaporkan pelaksanaan kegiatan, dan merekrut anggota baru. Kalau Dewan Ambalan itu siapa sih, Kak? Nah, salah satunya Dewan Ambalan adalah panitia yang melaksanakan PTA daring ini. Dan di dalam Dewan Ambalan ini ada beberapa kegiatan. Salah satunya kegiatan yang kita laksanakan sekarang merupakan adalah kegiatan program kerja dari Dewan Ambalan sendiri. Selanjutnya kita masuk ke dalam struktur kepengurusan Ambalan Penegak. Di dalam Ambalan Penegak ini ada struktur Kamabigus. Kamabigus ini adalah kepala sekolah di Madura Blitar, yaitu Kak Ahmad Zubaidi MSI. Selanjutnya pembina, yaitu Kak Edik dan Kak Damirah. Ada Pradana, Pradani, namun di Madura Blitar ini ada yang namanya Pradana Tama atau ketua utamanya. Kalau Pradana adalah ketua Ambalan Penegak Putra, kalau Pradani adalah ketua Ambalan Penegak Putri. Selanjutnya ada juru adat. Juru adat ini adalah seorang yang diberi tanggung jawab untuk menjalankan atau mengesahkan adat-adat yang diberlakukan di ambalan tersebut. Jadi ada yang namanya sandi adat yang harus kita patuhi dan kita laksanakan di dalam ambalan tersebut. Nah, selanjutnya struktur kepengurusan Ambalan Penegak ada Kerani. Kerani ini bisa dikatakan adalah sekretaris yang bertanggung jawab pengurus administrasi di dalam ambalan tersebut. Yang terakhir ada juru uang. Juru uang ini bisa dikatakan dengan bendahara di dalam ambalan. Struktur kepengurusan Ambalan Penegak ada yang lainnya, tapi sebagai pelengkap di dalam ambalan tersebut. Nanti kalau seumpama adik-adik ingin tahu selebihnya, bisa gabung di dalam Dewan Ambalan sendiri di Madura Blitar. Ini ada kata-kata, organisasi kepramukaan sangat penting dan merupakan alat pendidikan yang efisien karena bermanfaat bagi anggota pramuka ketika terjun langsung di masyarakat dan membawa kita ke suatu kemantapan sikap mental positif, terbentuknya kepribadian yang luhur, berguna bagi dirinya sendiri, nusa, bangsa, serta agama yang dipeluknya. Jadi harapannya ketika kita sudah tahu apa yang kita dapatkan di dalam pramuka ini, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang di dalam masyarakat dapat menerapkan apa saja yang kita dapatkan di dalam pramuka. Mungkin itu yang dapat kakak sampaikan. Mengingatkan lagi untuk catatannya, silakan nanti dikumpulkan kepada ketua pimpinan sangganya masing-masing, lalu pimpinan sangga mengumpulkannya kepada panitia. Mungkin itu yang dapat kakak sampaikan. Semangat dan kita doa bersama-sama semoga pandemi ini segera berakhir agar kegiatan belajar mengajar dan kegiatan pramuka sendiri bisa dilaksanakan secara langsung. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.